Seekor makhluk besar tiba-tiba muncul di permukaan laut, lalu menelan satu kapal yang banyak membawa kontainer. Sebelumnya kapal ini berlayar di tengah laut. Tiba-tiba ada yang menabrak kapal itu hingga beberapa kontainer terjatuh. Terlihat ada benda asing yang mendekati kapal itu, membuat para awak kapal menjadi panik. Objek itu terus melingkari kapal mereka. Lalu tiba-tiba keluar ombak yang sangat besar. Tentu saja itu membuat semua orang menjadi panik. Namun mereka belum melihat sesuatu. Dan tiba-tiba muncullah sesosok raksasa yang sangat besar. Bentuknya seperti ikan hiu dengan gigi yang sangat tajam, siap menelan kapal yang bermuatan banyak kontainer. Satu kali gigit, satu kali hap, kapal itu pun langsung hilang. Laut itu rata, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di sana. Tidak ada yang tahu jika ternyata di dalam laut yang luas ini ada sesosok monster yang ukuran sangat besar. Bahkan tak hanya menelan para kapal, monster ikan ini juga menghancurkan jembatan yang ada di dekat laut itu. Jembatan itu pun dihancurkan hingga tak tersisa, hanya tertinggal puing-puingnya saja. Yang melintas pun semuanya masuk ke dalam lautan. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab makhluk itu mengamuk. Di sebuah pusat penelitian, dua orang pria sedang memberi makan makhluk yang berada di dalam kolam. Awalnya mereka tidak menemukan makhluk itu, tapi tiba-tiba muncullah seekor ikan dari dalam kolam dan hampir menggigit wajah si pria ini. Namun ternyata itu hanyalah seekor ikan kecil saja. Pria ini pun menyepelekan ikan kecil itu dan membuangnya lagi ke dalam kolam. Tapi tiba-tiba ikan yang lebih besar muncul, lalu menggigit tubuh pria ini. Darahnya mengalir dari tubuhnya, lalu dalam sekejap saja tubuh pria ini pun menghilang. Yang tersisa hanya tangannya saja. Seekor ikan kecil ini berusaha keluar dari dalam wadah. Seorang pria yang berada di sana tak sengaja menangkap ikan itu dan tangannya terluka. Sebelumnya karena mendengar kabar adanya monster ikan yang mengamuk di laut, seorang petugas kemudian dikirimkan ke markas pusat penelitian kelautan untuk menemukan seorang pria yang bernama Dr. Tan. Mereka menganalisis makhluk besar itu yang ternyata baru berusia sekitar 2 bulan saja. Dr. Tan kemudian mengatakan makhluk itu adalah hasil pencampuran genetik yang ia lakukan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ekosistem yang ada di dalam laut itu. Selain monster yang sudah berkeliaran di laut, dokter ini juga masih memiliki beberapa ikan lain hasil eksperimennya. Petugas ini tak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh sang dokter. Ia pun kemudian meminta agar semua hasil eksperimennya harus dimusnahkan karena dinilai sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Pemusnahan itu mulai dilakukan tiba-tiba. Pria ini pun sangat terkejut karena melihat sosok yang besar melintas di depan kaca. Dr. Tan kemudian mengatakan itu juga salah satu binatang hasil eksperimennya yang bertujuan untuk mengamankan ekosistem laut. Namun tetap saja petugas ini tak setuju dan semuanya harus dimusnahkan. Tak mau usahanya selama ini sia-sia, dokter ini kemudian mengambil salah satu ikan saat ia sedang berusaha meminta bantuan. Ikan kecil itu malah berusaha melompat keluar dari dalam wadah. Melihat itu dokter ini menahannya, tapi tangannya malah terluka dan ikan itu masuk ke dalam wastafel. Beberapa minggu kemudian seorang anak bersama dengan ibunya tampak sedang asik bermain di pinggir laut. Namun hanya sekejap saja, ibu ini tiba-tiba kehilangan jejak sang anak. Ia sudah memanggil ke sana kemari, anaknya malah menghilang. Namun dia tidak tahu bahaya menghampirinya. Ternyata anak ini hanya main-main. Mereka benar-benar tak tahu akan bahaya sesungguhnya. Mereka pun asik berenang, tetapi pada akhirnya anak ini malah kehilangan ibunya. Anak ini hanya menemukan pelampungnya saja. Lama kemudian ikan muncul melahap anak itu. Lagi asik main di pantai, sepasang kekasih ini malah mau dicaplok ikan hiu. Sebelumnya di pantai yang sama, seorang bocil lagi asik berenang, juga dicaplok sama hiu. Yang tadinya bocil ini lagi berenang sama ibunya, tapi ibunya sudah lebih dahulu hilang. Yang kabarnya juga dimakan ikan hiu. Ayahnya si bocil kemudian dapat kabar kalau anak sama istrinya dimakan sama ikan hiu. Di lain kesempatan, masih di pinggir pantai nih, seorang cewek sama cowok lagi asik selfie-selfian, yang namanya juga cewek. Pas lagi asik lihat foto, malah ada yang nelpon. Gara-gara itu mereka malah berantem. Si cowok keke mau ngangkat teleponnya, tapi si cewek bilang nanti dulu. Ngambeklah nih si cewek, kena angin kencang, topi malah terbang. Si cewek kemudian berusaha mengambil topinya. Sementara itu si cowok lagi asik berteleponan. Yang ternyata cowok ini adalah Dr. Tan yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya. Begitu mendengar kabar tentang hiu, cowok ini langsung ingat pacarnya yang tadi. Ternyata sudah diintai sama hiu. Ceweknya pun dalam bahaya. Si cowok pun langsung bergegas menjemput. Sementara itu orang-orang yang mengetahui kehadiran ikan hiu, mereka pun berlari karena semua orang panik dan mau menyelamatkan diri. Cewek ini malah terjatuh. Untungnya si cowok cepat menemui si cewek, tapi terlambat karena ikan hiu sudah mulai muncul. Pasrahlah mereka, tapi pada saat mau dicaplok, tiba-tiba ikan hiu ini malah terjatuh sambil mengeluarkan banyak darah. Mereka ditolong para polisi yang datang tepat waktu. Pinggir pantai itu seketika menjadi mencekam. Rupanya polisi ini masih temannya. Si cowok merupakan seorang petugas dari Biro Kelautan. Si cewek ini bilang ikan hiu itu adalah salah satu hasil
hasil rekayasa genetik yang diciptakan oleh Dr. Tan. Ketika cowok itu pun yakin semua itu emang ulah Dr. Tan, kabar kemunculan hiu ganas itu udah sampai ke pemerintah setempat. Mereka pun bekerja sama dengan sebuah organisasi untuk memecahkan permasalahan tentang sosok monster ikan hiu itu yang banyak memangsa manusia. Apa jadinya jika robot ikan ini dilepaskan di alam bebas untuk memusnahkan semua hewan-hewan yang ada di tengah laut? Dokter ini sangat menyesali semua kesalahannya. Ia pergi ke pinggir laut, lalu kemudian berinisiatif untuk meminta maaf kepada semua orang karena sudah menciptakan hiu-hiu buas itu. Sebelum akhirnya dokter ini mengakhiri hidupnya untuk menghentikan serangan hiu buas itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan sebuah robot ikan hiu yang banyak sekali membawa alat peledak. Setelah memberi aba-aba, sebuah pintu pun kemudian terbuka. Lalu keluarlah sesosok robot yang benar-benar sangat mirip seperti ikan hiu. Robot ini dipantau oleh sebuah satelit, kemudian mengelilingi laut untuk menemukan kawanan hiu. Hiu buas itu tak jauh dari tempat robot ini berada. Kawanan hiu buas sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Di saat itulah serangan mulai dilepaskan. Robot hiu itu mengeluarkan beberapa bahan kimia untuk melumpuhkan para hiu besar. Tak hanya itu, robot ini juga memiliki senjata yang sudah dirancang untuk dikendalikan. Begitu para hiu monster mulai mendekat, sebuah bom dikeluarkan dari dalam mulut hiu, lalu kemudian meledak di dalam laut. Tak hanya satu, robot ikan hiu ini membawa banyak sekali bom. Tak hanya ikan hiu besar yang tewas, tetapi penghuni laut lainnya juga ikut musnah. Melihat keganasan robot hiu itu menghancurkan para hiu-hiu besar, si kapten pun sangat puas. Mereka pun mulai tersenyum, mengira bahwa rencana mereka berhasil. Namun siapa sangka, tiba-tiba monster hiu yang lebih besar menggigit robot itu, bahkan mencabik-cabik hingga hancur. Tentu saja hal ini membuat mereka tak percaya ada makhluk yang begitu besar di dalam laut. Semua orang yang tinggal di pesisir pantai seketika panik bukan main. Mereka melihat sekawanan ikan hiu yang bermunculan secara tiba-tiba, bahkan berenang ke permukaan. Melihat itu semua orang menjadi semakin panik. Mereka tak menyangka hiu parian itu semakin bertambah banyak jumlahnya, bahkan berusaha menyerang base camp mereka. Namun karena keras kepala, sang kapten ini tak mau mendengar. Ia tetap pada rencananya untuk mengeluarkan serangan dari udara, meskipun hal itu akan menghancurkan kehidupan di dalam laut. Sepertinya sudah tak ada cara lain, sebab jumlah ikan hiu itu semakin bertambah. Bahkan ada satu ikan hiu yang sangat besar, lebih besar dari ukuran kapal. Sang kapten ini tak bisa menunggu lama. Ia akan segera melepaskan sebuah cairan berbahaya untuk memusnahkan para hiu itu. Namun sayang, jumlah hiu yang semakin banyak tidak sepadan dengan senjata mereka. Di saat itu pemuda bernama Yuan datang untuk memberi solusi agar rencana mereka tidak dilakukan, sebab sangat berbahaya. Namun lagi-lagi Pak Kapten tak mau mendengar. Ia memilih untuk meminta bantuan dengan negara lain dan butuh waktu 48 jam sampai bantuan itu datang. Di saat itulah Yuan dan wanita ini mencari solusi. Sialnya, di tengah ketegangan pacarnya datang, malah nyusul ke tempat kerja dan bilang Yuan sedang selingkuh. Lalu wanita ini bilang, "Kita tak punya banyak waktu." Namun hal itu justru membuat wanita ini tambah marah. Akhirnya mereka pun tak peduli dan Yuan pun memutuskan pacarnya. Sekarang mereka berdua berpikir keras untuk mencari kelemahan si monster hiu itu. Seorang wanita cantik nekat untuk masuk ke dalam laut, menyelamatkan sebuah perahu yang sudah dikelilingi ikan hiu demi menyelamatkan ayahnya. Sebelumnya wanita cantik ini mendapatkan telepon tentang ayahnya yang belum juga kembali. Setelah menyelamatkan orang di pesisir pantai, mereka berdua kemudian pergi ke pesisir pantai dan menemukan ayah wanita ini terjebak di atas perahu. Tak jauh darinya banyak sekali ikan hiu variasi, namun tidak menggoyangkan keberanian wanita cantik ini. Ia nekat berenang terus ke tengah pantai, meskipun di sekitar ikan-ikan hiu variasi kelaparan. Akhirnya wanita ini berhasil naik ke atas perahu yang dikelilingi oleh ikan hiu itu. Wanita ini mengambil senjata yang mengandung aliran listrik, lalu menusuk salah satu mulut ikan hiu. Ikan hiu itu tersetrum. Wanita ini pun bergegas membangunkan ayahnya, lalu mengemudikan perahu itu untuk menepi ke pesisir pantai. Sementara Yuan mengambil hikmah dari kejadian itu, di mana ia meyakini bahwa kelemahan ikan hiu itu adalah aliran listrik. Kembali lagi ke markas para menteri kelautan. Mereka tak punya waktu
waktu untuk menunggu lama dan mempersiapkan untuk melepaskan 5 ton senyawa kimia. Saat itu Yuan memberitahu bahwa ia mempunyai cara untuk memusnahkan ikan hiu itu tanpa harus merusak biota laut. Yuan tak peduli meskipun sarannya diketawakan. Ia hanya meminta beberapa menit saja untuk menjelaskan gagasan itu. Akhirnya dengan berat hati, Pak Menteri pun memberikan kesempatan Yuan lantas menjelaskan rencananya untuk melepaskan aliran listrik ke dalam laut. Namun ditertawakan oleh asisten Pak Menteri. Namun Yuan tak peduli. Ia tetap menjelaskan gagasannya. Sampai akhirnya polwan ini pun nekat menghentikan langkah Pak Menteri dan meminta agar memikirkan tentang apa yang dikatakan Iwan. Pesawat tempur ini bukan sedang berperang melawan penjajah, tapi melawan hiu variasi hasil karya genetik sebelumnya. Para pesawat ini berbaris membentuk lingkaran di atas laut, kemudian menjatuhkan sebuah benda untuk menjebak para hiu. Para hiu kemudian berdatangan. Benda itu terus mengeluarkan zat yang membuat seluruh kawanan hiu variasi datang. Setelah para hiu itu berkumpul di satu tempat, Yuan berserta dengan rombongan kemudian mempersiapkan daya listrik. Setelah semuanya siap, arus listrik itu kemudian dilepaskan di tengah laut bebas melalui sebuah alat. Arus listrik itu berhasil membuat sebuah lingkaran di mana para hiu akan terjebak di dalam sebuah lingkaran dan tak bisa keluar lagi. Jika terkena arus listrik, ikan hiu itu akan tewas. Selanjutnya mereka mengarahkan pesawat tempur itu menembaki para hiu yang sedang berkumpul di dalam lingkaran. Dengan begitu, para hiu akan mudah dimusnahkan tanpa harus membunuh penghuni laut lainnya. Pemusnahan ikan hiu variasi itu telah dilakukan. Terlihat sudah banyak ikan-ikan hiu yang bergelimpangan. Serangan demi serangan belum bisa dihentikan sebelum mereka memastikan sudah tidak ada lagi ikan hiu yang hidup. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya laut itu bersih dari para ikan hiu-hiu variasi yang gemar memakan manusia. Mereka semua bersorak gembira, tetapi sepertinya mereka terlalu cepat untuk merayakan kemenangan itu. Sebab faktanya mereka masih mempunyai satu ancaman besar, di mana monster ikan hiu itu sesungguhnya belum mampu mereka musnahkan. Seekor ikan hiu megalodon raksasa muncul ke permukaan, menelan banyak helikopter. Sepertinya hiu monster itu sangat marah. Setelah sebelumnya para helikopter memusnahkan kawanan ikan hiu, membuat semua orang terdiam melihat ukuran besar makhluk itu, bahkan lebih besar dari markas mereka. Semua helikopter yang melihat itu terus menembakinya, tapi kulit ikan hiu ini sangatlah keras, sama sekali tak mempan peluru. Bahkan hiu monster ini terus bergerak menuju markas, tak berhenti sedikit pun. Walau terus menembakinya, semua orang tentu saja ketakutan. Terlebih lagi pas melihat gigi monster ikan hiu itu yang sangat mengerikan, seperti siap menelan apa saja yang ada di depannya. Namun aneh, tiba-tiba tubuh monster ikan hiu itu seperti ditarik ke dalam laut. Ternyata ini adalah kerjaan si gurita raksasa, gurita paria, yang diciptakan oleh Dr. Tan sebelum ia menciptakan hiu variasi. Fungsinya adalah untuk menjaga ekosistem laut jika suatu saat terjadi kehancuran di dalamnya. Gurita itu menunjukkan fungsi diciptakan yang sebenarnya. Ia begitu marah melihat hiu itu merusak ekosistem laut. Sekuat tenaga gurita itu menarik hiu itu, mengelintirnya dengan erat dan menariknya ke dasar laut. Lalu apakah gurita ini berhasil mengalahkan monster hiu itu dengan ukuran yang sangat besar, bahkan melebihi besar dari tubuh si gurita sendiri? Makhluk apa yang mampu menarik hewan sebesar ini ke dalam lautan? Pastinya hewan itu juga memiliki ukuran tubuh yang besar. Ternyata hewan itu adalah seekor gurita-gurita besar yang juga diciptakan oleh seorang ilmuwan, kemudian ditugaskan untuk melindungi laut. Hari ini gurita itu menunjukkan fungsinya, berusaha untuk menghentikan aksi ikan hiu megalodon memporak-porandakan markas tempat penelitian yang selama ini berada di Biro Kelautan. Gurita raksasa ini kelihatan sangat marah, lalu dengan sekuat tenaga menarik hiu megalodon sambil membelitnya dengan begitu kuat. Ikan begitu besar ini nyaris tak bisa bernapas. Cengkaman tajam milik gurita berhasil memecahkan bagian mata si hiu megalodon hingga membuat si hiu itu makin tak berkutik. Lilitan tajam sang gurita terus melilit dengan begitu erat. Setelah hiu megalodon itu tak memberikan perlawanan, barulah gurita memberikan racun yang sangat mematikan. Dalam hitungan menit, hiu raksasa megalodon itu akhirnya tewas. Bangkai hiu megalodon itu akhirnya ditarik oleh sang gurita, dibawa menyelam ke dasar laut yang paling dalam, hingga akhirnya bangkai megalodon itu pun menghilang. Dan selesai sudah tugas si gurita. Sang kapten melihat itu sangat puas, tapi seperti ada beban dan kesedihan yang tersimpan dari dalam raut wajahnya. Akhirnya sang kapten pun mengundurkan diri, lalu memilih Jien sebagai penggantinya. Sebab kapten ini sadar jika pemuda seperti Jien yang dibutuhkan saat ini untuk mengatasi permasalahan di dalam laut. Di akhir cerita, Jien akhirnya jadian sama
Yuan dan mereka berdua sangatlah cocok dan akhirnya film pun selesai.